Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tio Alfarizi dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2023, perwakilan kelompok 10 dari mata kuliah Komunikasi Politik, ingin memaparkan sebuah scene yang bertemakan Strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia, Kota Depok, DPC Bojongsari. Halo, selamat malam semua. Kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Komunikasi Politik kelas C. Saya sendiri Farel Aditya Palosa dengan NIM akhir 139, dan di sini ada Saya Muhammad Faris Nugraha dengan NIM akhir 125. Di sini kami ingin membuat video podcast terkait strategi komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia. Dan di sini ada narasumber kami, mungkin bisa diperkenalkan, Ibu. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pak Lupi Arisyu, selaku Ketua DPC PSI Bojongsari. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya saja ya, Bu ya. Boleh. Ini terkait sebagai komunikator politik, siapa sih yang menjadi wajah utama atau figur sentral dalam komunikasi politik PSI, dan bagaimana mereka membangun kedekatan dengan masyarakat lokal, Ibu? PSI itu kan diisi oleh kader-kader muda ya, figur-figur yang menonjol di PSI. Pertama dulu adalah ketua umum kami, Grace Natali, ya kan. Setelah itu timbul tokoh muda lagi, Giring Ganesa. Terakhir sebagai ketum, yang sekarang sebagai ketum PSI adalah Kaisang Pangarep. Gitu. Komunikasi yang kami bangun untuk merekrut ya kader-kader muda. Tujuan kami adalah kader muda atau bukan hanya kader-kader muda, tapi orang-orang yang berjiwa muda juga gitu. Yang diharapkan kader-kader muda ini bisa melek politik gitu, mengerti gitu, menyenangi, karena kan banyak anak-anak muda yang apatis ya terhadap politik gitu. Jadi kami ingin bahwa kader-kader muda di tahun-tahun ke depan ini melek politik agar bisa senang dan aware gitu ya, peduli terhadap politik gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan itu berarti memang target PSI ini tuh anak-anak muda, Ibu ya? Betul, targetnya adalah kader-kader muda. Kader-kader gitu. muda. Oke. Mungkin bisa di next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu saluran komunikasi politiknya. Apa saluran komunikasi utama yang digunakan PSI untuk menjangkau masyarakat, dan bagaimana efektivitas penggunaan media sosial dibandingkan media tradisional? Sebenarnya kami juga tidak meninggalkan media-media tradisional ya, seperti brosur, seperti baliho gitu kan, spanduk-spanduk ya, agar memperkenalkan PSI di kalangan masyarakat. Tapi karena tadi kader-kader kami adalah muda, makanya kami pun mengikuti arus ya, mengikuti zaman yang ketika berkomunikasi dengan warga masyarakat sehingga menjangkau ke seluruh pelosok gitu ya, tentu kita menggunakan media sosial. Gitu. Media sosial yang kita gunakan ya semua ya, ada Facebook, Instagram, Twitter ya. Bahkan sekarang pun kita juga melalui TikTok gitu. Berarti emang udah mengikuti arus dengan digital ya, Bu? Iya, kita harus menyesuaikan ya dengan perkembangan sekarang kan. Zaman digital seperti ini, kalau kita tidak mengikuti ya kita akan ketinggalan zaman. Menggunakan cara-cara tradisional tetap dilakukan, tapi mengikuti era digital ini kita tentu harus ikutlah ya, dalam ikut arus gitu. Oke. Mungkin untuk nextnya, pesan politik. Apa isu-isu lokal utama yang diangkat oleh PSI dalam pesan politik mereka untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat? Sebenarnya kan dua pilar ya, dua tujuan Partai Solidaritas Indonesia ini kan adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Yang kita dorong ya, terutama di masyarakat, adalah anti intoleran, karena masih banyak sikap-sikap intoleran yang terjadi di masyarakat. Kami mengawal untuk itu agar tidak terjadi lagi
sikap-sikap intoleran di masyarakat gitu. Dan juga untuk mendorong anti korupsi adalah kita sebagai kader-kader muda gitu ya, ikut serta menyuarakan, terutama ketika korupsi-korupsi ini makin merajalela. Tentu kalau kita memviralkan, kita ikut serta dalam menentang itu, tentu kan akan dampaknya masyarakat pun akan aware terhadap korupsi. Jadi korupsi itu tidak bisa dibiarkan gitu. Itu kita turut serta untuk maksudnya tidak terjadi itu gitu. Minimal kita ikut memviralkan, sounding gitu ya, agar tindakan-tindakan korupsi yang ada di sekitar kita minimal berkurang. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu iklan politik. Jadi bagaimana PSI Kota Depok memanfaatkan iklan politik di platform digital untuk menarik perhatian generasi muda ini. Ya, kita membuat konten-konten yang variatif ya, penuh imajinatif dan agar dilihat oleh kader-kader muda gitu. Yaitu salah satunya tadi melalui digital Instagram ya kan, YouTube ya gitu. Dan TikTok yang sekarang kita banyak di situ ya, agar menjangkau, karena kan sekarang ya tentu kita inovasi-inovasi konten-konten yang menarik itu tidak melenceng lah dari apa yang ada di masyarakat, karena kan itu pasti dikonsumsi oleh segala umur ya, usia gitu. Mungkin di pertanyaan selanjutnya yaitu siapa segmen pemilih utama di PSI Kota Depok, dan juga bagaimana strategi komunikasi mereka disesuaikan untuk menjangkau segmen tersebut itu. Kita segmennya sih kader-kader muda ya. Tentu kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang disukai oleh kader muda gitu ya. Kita masuk ke mereka gitu, membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat seminar-seminar gitu, menjangkau semuanya. Dan kita tampilkan di media-media tersebut adalah isu-isu yang populer gitu, isu-isu yang sedang ramai ya dibicarakan gitu, viral gitu. Tapi tidak ikut arus dalam arti menjudge ya, tapi kita justru mendorong, misalnya ada viral tentang ya tadi intoleransi gitu ya kita mendorong untuk jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu, mengajak kader-kader muda untuk bersikap optimis gitu ya, bersikap toleran gitu terhadap apa-apa yang terjadi di masyarakat. Baik, selanjutnya Ibu, di efek komunikasi politik, yaitu bagaimana PSI Kota Depok mengukur dampak komunikasi politik mereka terhadap peningkatan popularitas dan juga elektabilitas partai di kalangan pemilih. Itu ketika kita waktu itu menampilkan kader muda ya, Kaisang Pangarep, itu antusias warga Depok ya khususnya itu sangat mendukung sekali gitu, karena berharap bahwa ada perubahan politik di Kota Depok gitu ya. Karena kan politik Kota Depok ini isunya kan tentang kemacetan tentang sampah gitu ya. Nah, kalau diharapkan kader-kader muda yang terjun di bidang-bidang tersebut kan banyak pasti ide-ide dari kader muda yang tentu kalau politik lama gitu ya, politik tua ibaratnya kan itu dengan cara-cara lama yang tidak efektif ya, kebanyakan tidak berjalan efektif gitu. Tapi kalau kader-kader muda kan banyak sekali inovasi-inovasi ya, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan ya, opsi-opsi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin sudah cukup untuk itu saja ya dari tema yang kita bawakan, yaitu strategi komunikasi Partai Solidaritas Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, terima kasih juga. Semoga apa yang kalian mau menjadikan tugas ya bisa berhasil ya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Tio Alfarizi. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Ari selaku Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia Bojong Sari, kami dapat menyimpulkan bahwasannya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini mengandalkan kader muda sebagai figur yang menonjol dalam komunikasinya dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. PSI pun menggunakan kombinasi media tradisional seperti baliho dan spanduk, serta media modern seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok yang lebih dominan karena banyaknya kader muda. Pesan politik PSI ini menekankan dua pilar utama, yaitu berupa anti korupsi dan juga anti intoleransi, untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Dalam iklan politik, PSI itu membuat konten variatif dan juga imajinatif di platform digital agar dapat menjangkau semua kalangan usia tanpa penyimpangan dari nilai-nilai masyarakat. Segmen utama PSI ini adalah berupa kader muda yang mengadakan kegiatan positif seperti seminar untuk mendorong masyarakat jauh lebih peka terhadap isu-isu sosial. Ketika Kaisang tampil di Depok, warga Depok ini menunjukkan antusiasmenya karena berharap kader muda dapat membawa perubahan dan solusi inovatif untuk masalah kota.